Baik, selamat pagi semuanya. Pada video kali ini saya bakal mempresentasikan dari chapter 3 Python paralel ya. Di chapter 3 ini ada 9 studi kasus dari 9 materi. Yang pertama ini ada communicating with pipe. Coba kita hapus dulu ini. Close others. Oke. Pada communicating with pipe ini menggunakan studi kasus user dan mencari search engine untuk smartphone ya, cari smartphone. Yang mana di pipe ini ada hubungan gitu maksudnya. Jadi ada send dan receive, yang mana send itu bertugas untuk mengirim. Nah, nanti yang si receive itu akan menerimanya, atau kayak seperti ini. Kita contoh, coba kita jalanin dulu biar supaya jelas ininya. Nah, seperti ini. Jadi kayak di sini kan kayak ngejalanin multiproses dari si user, yang mana user itu kan dia bakal ngelakuin perulangan, yang mana dia akan mengirimkan event. Jadi kayak baratnya ini kan ada Oppo 5, A53, Oppo A64 gitu. Jadi apa yang dikirim oleh si user ini di si mesin pencari smartphone ini, dia akan ngeluarin hal yang sama juga seperti ini. Seperti event ini, con receive-nya seperti itu. Nah, untuk yang sebelum ngelakuin sebelum kita jalanin, kita perlu yang namanya inisialisasi multiprocessing pipe-nya untuk masuk ke dalam parameter dari si fungsinya ini seperti ini. Kan kita ada dua proses ya, jadi ada penggunaan dua fungsi dari dua proses. Jadi kita di sini bikin dua inisiasi ya pada dua variabel, con1 dan con2 seperti itu. Baik, kita lanjut ke communicating with QU. Baik, ini juga sama, cuma untuk tentang yang ini tentang menghitung jumlah pengunjung dan pengunjung. Oke, di sini kita coba jalan dulu biar lebih gampang jelasinnya. Nah, seperti ini. Ini sama seperti di chapter 2 ya, kan ada QU, ada antrian. Di antrian nanti kan dia akan seperti ini. Jadi jika dilihat ada kelas yang namanya penghitung jumlah pengunjung, lalu ada pengunjungnya, yang mana penghitung jumlah pengunjung ini dia akan ngejalanin pada fungsi run ini, karena ini kan multiprocessing proses ya, subclass, yang mana diinisialisasi dia itu multiprocessing proses ini, yang ini nih, ini self ini tuh maksudnya subclass, atau nanti dia bakal warisin dari si multiprocessing proses ini. Lalu di sini untuk mengaktifin QU-nya itu, penggunaan QU-nya itu menggunakan self.qu pada dev initnya. Lalu untuk program ini ngejalaninnya cuma melakukan perulangan for i in range. Nah, di sini untuk jumlah pengunjung yang kita masukin yang berapa, misal di sini 4. Berarti dia akan ngelakuin 4 perulangan. Yang mana nomor pengunjung itu dihasilkan dari hasil random range, dan juga ini merupakan nomor antriannya. Jadi di sini kita bikin array, yang mana indeks pertama itu indeks 0 itu bakal ngasilin nomor pengunjung, yang indeks satunya itu dia bakal ngasilin nomor antrian. Lalu untuk self.qu.put ini
merupakan fungsi untuk atau metode ya untuk function untuk masukin ke dalam si QU-nya itu atau masuk ke dalam antrian ya. Jadi di sini pengunjung akan dimasukin ke dalam antrian. Nah, jadi ketika ini nih kan ini self QU.size. Ini nanti dia ngehitung jumlahnya. Baik. Untuk yang pengunjung juga di sini kita pakai self QU-nya juga. Nah, di sini kita akan yang namanya nge-get apa yang ada di antriannya atau apa yang dimasukin di sini nanti kan ini untuk naruhnya di dalam. Nah, ini untuk kita get datanya seperti itu. Untuk fungsinya atau nanti hasil yang dikeluarkan ini bakal pengunjung menerima sebagai nomor pengunjung dan nomor antrian seperti ini hasil di bawah ini ya. Jadi apa yang dikirimin sama si apa yang dimasukin put nih sama si penghitung jumlah pengunjung nanti dia akan masuk juga karena di get di si pengunjungnya ini yang pengunjung menerima. Ntar kita coba lihat, kita gedein dulu nih. Penghitung jumlah pengunjung mengirim nomor antrian 1 untuk nomor pengunjung 70 nih. Nah, di sini udah mulai 7 berarti ini nomor antrian 70 sebagai nomor pengunjung, nomor antriannya 1 dari pengunjung. Nah, ini kan ada penghitung 4 kali ya. Nomor antrian 1 2 3 4 berarti jumlah pengunjung adalah 4. Nah, di sisanya ini untuk nomor pengunjung kan di sini nggak dimasukin ini ya. Maksudnya dia nggak dimasukin sebagai parameter. Jadi dia bisa langsung diambil dari self QU.get ini nih. Makanya di sini apa yang dimasukin di put ini kita panggil di sini. Jadi tinggal item indeks 1 berarti kan nomor pengunjung. Lalu untuk yang indeks 2, indeks 1 maksudnya, sorry. Indeks per 2 ke 1 itu merupakan nomor antriannya. Dan untuk self name ini merupakan nama dari prosesnya. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke killing proses. Nah, killing proses ini apa namanya contoh atau caranya untuk nge-terminate ya. Ada terminate, ada nge-start, ada jadi kan kayak multiproses itu kan ada beberapa tahap ya. Ada running state, ready state, sama blocking state. Nanti dia bakal putar terus. Nah, di sini ada yang namanya page start. Page start itu untuk yang mulainya nih, during. Ada terminate, terminate itu terminate kayak ngeberhentiin gitu. Lalu yang join ini ketika kita udah selesainya itu. Baik, untuk ini cuma ngejalanin ini aja sih ya, nama dari si keran prosesnya. Kita jalanin coba ya. Nah, seperti ini. Jadi ini before nih proses jalannya, proses before nya. Hasil false nya berarti kayak misalkan apakah kan setelah itu kan berarti kan kayak apakah si multiproses ini udah aktif, berarti belum. Kalau misalkan during berarti kan true karena udah aktif. Saat di terminate juga ini udah aktif atau masih aktif. Ketika di join di sini udah false lagi gitu. Udah stop. Seperti itu. Oke. Jadi kita coba langsung ke naming proses. Coba kita jalanin dulu. Oh, naming ini aja. Nah, seperti ini.
Jadi untuk naming proses ini kita sama seperti yang kemarin ya, menamakan si prosesnya. Jadi si multiproses itu bisa yang kita kasih nama. Jadi si sistem tuh bisa ngasilin proses apa yang sedang dilakukan gitu. Jadi di sini ada yang namanya proses dengan nama, berarti kita yang ngasih nama. Sedangkan kalau misalkan gak dikasih nama, ini bakal default name yaitu seperti ini, proses 2. Nah, jika dilakukan di sini kan kita bakal jalanin yang namanya function smartphone, targetnya smartphone makanya. Nah, jadi di sini pada function smartphone ini dia akan ngeget current proses, nama dari proses yang ngejalaninnya gitu. Jadi jika proses dengan nama, maka hasilnya akan keluar yang dengan nama, berarti membuka aplikasi WhatsApp misalnya. Berarti kan namanya yang masuk ke sini berarti smartphone mulai melakukan membuka aplikasi WhatsApp gitu. Terus yang di bagian smartphone telah melakukan ini, dia akan menghasilkan smartphone telah melakukan membuka aplikasi WhatsApp seperti itu. Seperti nanti hasilnya. Baik, untuk yang selanjutnya ini ada yang namanya run background process dan juga run background process no daemon. Apa bedanya yang di bagian ini? Untuk run background process itu berarti yang dengan daemon ini true seperti ini. Sedangkan yang no daemon ini semuanya false. Oke, jadi kita coba lihat satu-satu hasilnya. Ini run background process ya. Nah, di sini kan yang run background process dong, ini true. Sedangkan yang pakai daemon ini false, yang no background process maksudnya. Jadi untuk hasil yang berbeda kita jalanin dulu biar terlihat apa yang beda. Nah, ini no daemon. Nah, no daemon. Salah ya, ini namanya harus diamond, no diamond. Nah, untuk yang no diamond ini hasil yang berbeda itu di background prosesnya sama. Di sini background prosesnya ini akan muncul. Sampel mulai melakukan background proses terus background 01 sampai 234. Lalu di sini ini sama ya, no background proses kan karena emang dari awalnya false. Lalu di sini dia akan muncul smartphone telah melakukan background proses, smartphone telah melakukan no background proses. Jadi ketika si no daemon diamond itu false, maka dia itu akan muncul prosesnya atau tampil ya di konsol ini. Sedangkan kalau misalkan yang background proses daemonnya itu true, dia nggak tampil di ini, cuma hasilnya ada. Baik, seperti itu perbedaan yang daemonnya false dan juga daemonnya true. Baik, kita lanjut ke yang apa ini, spawning process with namespace. Jadi di sini ada spawning proses biasa sama juga yang ada namespace nya. Nah, untuk yang spawning proses ini dia menggunakan atau seperti ini, dia memanggil proses langsung dari file yang sama, atau mungkin ini cuma seperti ini, kayak function ini perhitungan random kan ada di file yang sama. Jadi di sini tinggal panggil perhitungan random ini untuk parameternya, untuk loopingnya berapa kali, dan juga listnya atau list jumlah, ini kan berarti list kosongnya ya. Kita jalan hasilnya sama, cuma beda dari pemanggilannya aja, sama yang with namespace. Nah, seperti ini. Yang with namespace ini kita menggunakan yang namanya import. Di sini kita pakai from myfunction, berarti kan file myfunction. Lalu kita import mau function apa ini. Jadi sini tinggal tulis import penghitungan random, berarti mau function penghitungan random yang yang kita import, yang mau kita pakai dari si myfunction ini. Kalau jalanin sama sih, nggak sama hasilnya sih, lebih ke proses sama nih kayak gitu. Kayak yang pertama masih kosong,
yang kedua itu generate dari satu angka sampai 5 angka seperti itu dia yang bikin untuk chapter 3 ya. Jadi mungkin cukup sampai sini aja, kurang lebihnya mohon maaf karena masih banyak yang kurang penjelasannya. Jadi untuk kurangnya itu bisa dicari lagi atau diulik lagi karena ini kan sesuai studi kasus ya. Jadi kalau misalkan studi kasus semua lebih kompleks bisa dicari di Google, banyak juga kok. Baik, terima kasih semuanya udah nonton video kali ini untuk sistem paralel Python di chapter 3 untuk studi kasusnya. Terima kasih.